Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Robi Pangestu, MPM 186/694 dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Media Permainan Congklak Terhadap Hasil Belajar Konsep Perkalian Siswa Sekolah Dasar. Baik, untuk bab pendahuluan latar belakang masalah peneliti dalam hal ini sudah melakukan kegiatan prasurvei terhadap guru dan siswa kelas 3 SD Negeri 1 Ganjaran dalam hal proses pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara peneliti yang dilakukan pada siswa sekolah dasar yang cenderung kurang bersemangat saat belajar matematika dikarenakan mereka beranggapan bahwa matematika adalah mata pelajaran yang membosankan, rumit, dan sulit dimengerti. Khususnya pada materi perkalian, karena pada materi ini membutuhkan keterampilan berhitung, konsentrasi, dan pengulangan menghitung yang menyebabkan siswa malas dan enggan jika diminta guru untuk berhitung. Selain itu, peserta didik cenderung menggunakan metode hafalan dalam pembelajaran perkalian di kelas. Hal ini menyebabkan beberapa siswa kurang memahami konsep dasar perkalian yang merupakan penjumlahan berulang. Untuk identifikasi masalah, yaitu kurangnya minat belajar peserta didik dan siswa kurangnya memahami materi konsep perkalian pada pembelajaran matematika sekolah dasar. Selanjutnya ada rumusan masalah. Untuk rumusan masalah, bagaimana pengaruh media permainan congklak terhadap hasil belajar konsep perkalian siswa sekolah dasar. Kemudian ada tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui pengaruh media permainan congklak terhadap hasil belajar konsep perkalian siswa sekolah dasar. Kemudian ada ruang lingkup penelitian. 1. Hasil belajar konsep perkalian matematika peserta didik. 2. Media yang digunakan untuk meningkatkan hasil belajar konsep perkalian, yaitu menggunakan congklak. 3. Objek penelitian, yaitu ada di SD Negeri 1 Ganjaran dan subjek penelitiannya adalah siswa SD Negeri 1 Ganjaran. 4. Waktu penelitian yang dilaksanakan pada semester ganjil tahun 2021-2022. Kemudian ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian teoritis. A. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan kurikulum. B. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu pendidikan guru sekolah dasar. C. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya. Kemudian ada manfaat praktis. Untuk sekolah diharapkan menjadi acuan sekolah yang meningkatkan profesionalisme. Untuk peserta didik diharapkan dapat meningkatkan hasil pembelajaran matematika. Untuk pendidik diharapkan guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang bervariasi. Kemudian untuk mahasiswa diharapkan sebagai referensi kebijakan bagi semua pihak. Kemudian bab 2 tinjauan pustaka. Untuk kajian teori ada media pembelajaran. Media pembelajaran adalah wahana penyaluran pesan dan informasi belajar. Media pembelajaran yang dirancang secara baik dan sangat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Masing-masing jenis media pembelajaran memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangannya. Itulah disebabnya maka perlu adanya perencanaan yang sistematis untuk penggunaan media pembelajaran. Kemudian ada manfaat media pembelajaran, yaitu 1. Menjadikan pembelajaran yang bervariasi. 2. Menumbuhkan minat motivasi belajar. 3. Mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. 4. Mempengaruhi daya abstraksi. Dan terakhir 5, mengenalkan, memperbaiki, dan meningkatkan pemahaman konsep dan prinsip dan lain-lain. Kemudian untuk poin permainan tradisional sesungguhnya memiliki banyak manfaat bagi anak-anak.
selain tidak mengeluarkan banyak biaya dan bias juga untuk menyehatkan badan, juga bisa sebagai sarana olahraga karena semua permainan menggunakan gerak badan yang ekstra. Permainan tradisional sebenarnya sangat baik untuk melatih fisik dan mental anak. Kemudian poin permainan tradisional sebagai media pembelajaran matematika. Permainan edukasi berbasis keunggulan lokal merupakan media pembelajaran matematika yang membantu keefektifan proses pembelajaran, yang menyampaikan pesan dan isi pembelajaran yang berkaitan dengan budaya lokal siswa. Dengan permainan edukasi berbasis keunggulan lokal dapat mengubah citra matematika sebagai pelajaran yang ditakuti menjadi pelajaran yang menantang dan sangat disenangi oleh siswa. Kemudian poin permainan tradisional congklak. Dalam permainan congklak, siswa mempelajari konsep penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Ketika memulai permainan, siswa akan mengambil biji dari salah satu lubang yang menjadi salah satu wilayahnya. Kemudian biji tersebut disebarkan satu persatu ke lubang-lubang yang lain sampai habis. Sambil bermain, guru dapat mengingatkan kepada siswa bahwa yang dilakukan tersebut berhubungan dengan konsep matematika, antara lain penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan lain-lain. Selanjutnya, poin konsep perkalian terhadap hasil belajar matematika. Operasi perkalian pada hakikatnya adalah operasi penjumlahan yang dilakukan secara berulang. Kalau kita menjumlah 5 suku yang sama, misalnya 3, hingga diperoleh 3 tambah 3 tambah 3, maka penjumlahan ini disebut penjumlahan berulang. Penjumlahan berulang dapat disajikan dalam bentuk 5 kali 3 dan disebut perkalian 5 dan 3. Dengan demikian, perkalian didefinisikan sebagai berikut. Jika A dan B bilangan cacah, maka A kali B adalah penjumlahan berulang yang mempunyai A suku dan tiap suku yang sama. Jadi hasil belajar matematika yaitu hasil yang didapatkan setelah proses pembelajaran matematika dalam untuk menilai pencapaian proses dan hasil belajar siswa yang dipengaruhi oleh adanya penguatan dan pengulangan. Kemudian poin penelitian yang relevan untuk penelitian ini, 1. Uswatun Hasanah, kemudian ada Nurul Husna Mustikasari dan Nur Salita Switania, dan 3. Himmatul Ulla dan Ratri Rahayu. Kemudian poin kerangka konsep penelitian ini yaitu media permainan congklak dan hasil belajar. Kerangka konsep di atas bahwa terjadi di lapangan, yaitu dengan permainan merupakan kegiatan yang disukai oleh anak-anak. Memasukkan permainan yang dalam proses pembelajaran diharapkan agar siswa lebih bersemangat dan termotivasi, kemudian dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian poin hipotesis, yaitu HO tidak ada pengaruh media permainan congklak terhadap hasil belajar konsep perkalian siswa sekolah dasar. Haknya terdapat pengaruh media permainan congklak terhadap hasil belajar konsep perkalian siswa sekolah. Oke, baik, untuk bab 3 metode penelitian, poin A, jenis dan desain. Untuk jenis penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif, kemudian desainnya menggunakan true eksperimen desain dalam bentuk pretest post-test control group desain. Selanjutnya poin populasi dan sampel penelitian. Populasi dari penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 3 SD Negeri 1 Ganjaran tahun 2021 dengan jumlah 60 siswa, terdiri atas kelas 3A dan 3B. Masing-masing kelas terdiri dari 30 siswa.
Kemudian pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampel random sampling, yaitu sampel acak sederhana. Dari jumlah populasi penelitian yang diambil 30 sampel siswa setiap kelas, 15 siswa yang diambil. Kelas 3A sebagai kelas eksperimen dan kelas B sebagai kelas kontrol. Kemudian untuk poin variabel penelitian terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Untuk variabel penelitian ini yaitu untuk X media permainan congklak, kemudian Y hasil belajar. Selanjutnya poin definisi operasional variabel itu media permainan congklak dan hasil belajar. Kemudian poin teknik pengumpulan data: 1 observasi wawancara, 3 dokumentasi, 4 tes, yaitu ada tes pre-tes, post-tes, kemudian ada metode pengolahan uji instrumen penelitian: 1 uji validitas, 2 uji reliabilitas, 3 uji tingkat kesukaran, 4 uji daya pembeda. Kemudian teknik analisis data yaitu 1 uji prasyarat, terdiri dari uji normalitas, homogenitas, ada uji kesamaan rata-rata, dan yang terakhir ada uji hipotesis. Sekian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.